Oke guys, welcome back to Pemja Auto. Ini dia nih, mobil kopi. Kenapa? Ya, namanya ini adalah Suzuki Espresso. Seperti nama kopi kan. Dan mobil ini adalah mobil built-in dari India atau langsung diimpor dari India. Karena ini adalah Espresso yang pertama kali diluncurkan di Indonesia. Karena di IMS kemarin, Espresso sempat mendapatkan improvement. Tapi unit yang kita review kali ini dia Espresso yang sebelum improvement. Ya, kita langsung aja bahas dari tampak depannya. Untuk grillnya, dia agak mirip seperti Suzuki Ignis ya, seperti ini. Yang ini dia aksennya kok agak ini ya, bentuk apa sih namanya? Trapesium yang terbalik. Dan ini dia aksennya chrome, lalu ada logo Suzuki chrome di sini. Karena dia ini seperti Ignis ya, city car tapi yang berbau-bau SUV. Dia mendapatkan cladding-claddingan plastik hitam nih di sebelah sini. Dan dia ada aksen warna silver di sini yang dimana ini seakan-akan seolah-olah sebuah SUV. Dia nggak dapat fog lamp, dia ini polosan aja ya. Dan untuk lampu utamanya dia masih halogen, baik itu lampu dekat, lampu jauh, dan lampu sennya juga masih halogen. Lalu untuk arena dia modelnya masih panjang seperti itu ya. Kita langsung aja buka apa yang dibalik kapas ini nih. Oke, untuk mesinnya, mobil ini dilengkapi dengan mesin 1000 cc 3 silinder dengan output tenaga sebesar 65,6 horsepower dan torsi maksimum 89 Nm. Dan yang pre-improvement ini, dia memiliki basic mesin yang beda dengan yang improvement. Kalau yang ini, dia menggunakan mesin K10B. Kalau yang udah improvement atau yang dijual sekarang, dia menggunakan mesin K10C. Dan untuk perang mesinnya, dia ya standar Suzuki ya. Nggak di cover, dan dia belum ada peredam, dan ini masih warna dasar ya, belum dicat suara bodinya. Kita langsung lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Oke, kali ini kita udah ada di bagian sampingnya si Suzuki Espresso. Emang buat fitmentnya nih, pertama kali saya lihat ini agak kurang ya. Kalau ban depan ini fitmentnya udah lumayan oke, tapi yang bagian belakang sini dia ini ya terlalu jauh. Mungkin kalau kalian pengen beli mobil ini, ada baiknya kalau kalian cocokin lagi buat fitment dari kedua ban depan dan belakang ini. Oke, buat keseluruhannya nih dia sangat unik ya bentuknya, kecil, compact, dan dia spionnya juga udah bagus nih. Tapi dia masih pengaturannya manual, belum ada auto folding atau apapun itu. Lampu sen dia ada di fender ini warna kuning kayak gini, dan handle dia modelnya masih model flick up seperti ini nih, depan dan belakang sama. Lalu untuk aksen plastik-plastikan, dia lagi-lagi ada aksen over fender plastik hitam nih. Jadi seolah-olah ini kayak SUV-an gitu. Dan di sini ada aksen warna silver. Dan ini total-totalnya ini mirip seperti karbon ya, tapi ini bukan karbon. Lalu untuk velg, dia menggunakan velg alloy dual tone dengan profil ban 165/70 R14. Di mana ini velgnya juga cukup kecil ya. Lalu untuk ground clearance, panjang keseluruhan, dan wheelbase ya, kalian bisa lihat di layar kaca kalian. Oke, kita langsung aja lanjut ke bagian belakangnya si Suzuki Espresso. Oke, kali ini untuk bagian belakangnya. Dia untuk lampunya, bentuknya ini ya, agak mirip seperti headlamp bagian depannya nih. Dia untuk lampunya tetap masih ini ya, full halogen, baik itu lampu rear, lampu malam, lampu sen, dan lampu mundurnya dia juga masih halogen. Di Espresso ini sayangnya kita tidak mendapatkan ini ya, wiper belakang, tapi untungnya kita tetap mendapatkan ini nih, defogger belakang. Jadi kalau kaca yang embun, kita dapat menghilangkan embun dari kaca mobil ini. Lalu untuk peletakan ini emblem di sini Suzuki, ada logo Suzuki, dan di sini ada tulisan dari Espresso. Lalu untuk kita juga udah mendapatkan 2 buah sensor parkir. Dan di belakang sini lagi-lagi ada aksen plastik-plastik hitam gini ya, dan ini warna silver di sini juga. Dan kita belum mendapatkan ini nih, belum mendapatkan kamera parkir. Dan untuk lampu plat nomor ya, dia masih halogen ya. Lalu untuk bagasi, dia bukan bagasinya, kayaknya harus dari depan. Lalu untuk kapasitas bagasinya ini cukup oke ya. Dia segi ya buat sehari-hari, buat
kalian belanja kebutuhan sehari-hari itu masih cukup oke. Buat nge-mall juga masih oke. Dan kita juga mendapatkan ini nih, partisi di belakang. Jadi barang-barang kalian akan tertutup dengan rapi dan aman di bagasi ini. Ini juga di atas partisinya dia juga ada nih ya, penyimpanan kecil. Jadi kalian bisa tetap menyimpan barang di atas ini juga. Ya barang-barang yang nggak riskan dicuri ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke interiornya. Oke, kali ini kita udah ada di interior baris pertamanya si Suzuki Espresso. Ya, pertama kali saya masuk mobil ini emang dashboardnya ini sangat unik ya. Dia speedometer peletakannya ada di tengah sini dan dia nggak ada RPM-nya. Dia langsung kecepatan kita berapa kilometer per jam gitu. Dan di sini juga ada MID dan ini MID-nya hanya trip A, trip B. Konsumsi bahan bakar real time, langsung average full consumption, ada range sisa jarak tempuh, dan ada ini nih odometer, dan udah itu aja. Lalu untuk isi AC dia letaknya juga unik, dia ada di sebelah kanan dan kiri dari speedometer ini, dan juga ada di sebelah kiri ya. Dan karena ini merupakan Espresso ya sebelum improvement, dia pengaturan spionnya masih manual seperti ini ya, jadi belum elektrik nih. Dan untuk setir dia masih fix ya, nggak bisa di tilt maupun teleskopik. Untuk bahan setir dia walaupun belum dilapis kulit, tapi ini udah sangat nyaman untuk kita genggam ya. Tapi untuk plastik-plastikan setirnya dia emang bahannya beda ya sama si R3 ataupun XL7. Ini klaksonnya acah India sekali. Lalu di sebelah sini dia ada tuas lampu ya, belum auto, dan dia belum nggak ada fog lamp-nya ya. Dan sebelah kiri sini untuk tuas wiper yang udah ada intermittent namun belum bisa diatur interval waktunya. Lalu untuk bahan dashboard dia full plastik. Di sini ada sedikit aksen warna ini ya, warna silver, dan ini ada kayak striping yang menambah ini ya, aksesoris di mobil ini. Lalu untuk jok, bahan jok dia full fabric. Ada kulit, cuman dia kulitnya di pinggir sini nih, hanya di pinggir sini, jadi agar joknya nggak tumpah-tumpah gitu ya. Lalu untuk pengaturan jok dia bisa sliding dan hanya bisa reclining, nggak bisa diatur adjust naik turunnya gitu. Kita juga udah mendapatkan seat belt 3 titik ya. Untuk door trim dia juga full plastik nih, baik itu di door trimnya maupun sampai armrestnya. Untuk handle dia warna hitam. Lalu sini ada aksen silver ya, yang lagi-lagi ada striping-stripingan nih, abu-abu dan abu-abu tua dan muda. Lalu di bawah sini ada satu buah cup holder, penyimpanan kecil di belakangnya, ada speaker di sini. Ini untuk tuas pembuka bagasi di bawah sini. Lalu di bagian sini dia ada penyimpanan terbuka. Dan di bagian kanan sini dia hanya ada tombol-tombol dummy ya, karena untuk untuk Espresso yang di luar negeri sana dia ada fitur ADAS-nya. Namun sayang yang di Indonesia ini dia nggak masuk untuk fitur ADAS-nya gitu. Lalu yang kita review kali ini dia transmisinya manual ya, 5 percepatan, dan ini untuk perpindahan giginya dia sangat ini ya. Nih, nggak panjang-panjang, dia pendek, jadi buat kita akselerasi ini akan sangat nyaman gitu. Lalu untuk sang visor dia kecil gini ya, polosan, yang sebelah kiri dia juga polos. Untuk spion tengah dia udah bisa day night view manual, dan padahal di R3 dia masih fix ya, tapi untuk di Espresso ini dia udah day night view manual. Lalu untuk lampu kabin dia halogen. Lalu untuk head unit dia ini ya, basic aja, hanya untuk radio, USB, aux, lalu ada Bluetooth audio, Bluetooth teleponi, dan ada setting-setting ya. Ya untuk setting head unitnya. Lalu untuk ini nih, tadi saya saat membahas door trim saya nggak bilang kalau ada power window, karena lokasi power window-nya dia ada di sebelah sini nih, dan belum auto. Jadi Anda serasa seperti menaiki mobil 2 pintu. Kan biasanya dia power window-nya nggak ada di door trim ya. Lalu ini tombol hazard di tengah sini. Pengaturan AC dia udah lengkap ya, ada heaternya juga. Arah semburannya juga udah lengkap, kayak SL7 ya, sama ya. Dia udah ada defogger depan, defogger belakang. Ini untuk pengaturan sirkulasi. Lalu bawah sini ada satu buah power outlet 12 volt, dan ini ada penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder, dan ini ya persneling manualnya. Rem tangan otot, dan di sini nggak ada armrest atau apapun itu. Dan di bawah sini dia ada satu buah cup holder nih.
Dan untuk glove box dia belum soft opening, tapi ini glove boxnya memang tergolong kecil ya. Dan ini ada untuk kita nyolokin USB-nya nih. Port USB-nya ada di sini. USB untuk ke head unit ya, bukan untuk charging. Dia ada di sini. Lalu di atasnya sini dia ada tempat penyimpanan terbuka. Dan walaupun mobil ini memiliki harga di bawah 200 juta, mobil ini tetap dilengkapi dengan 2 buah airbag kanan dan kiri. Seperti itu. Kita langsung aja, oh ya sebelum kita lanjut, ini untuk hand gripnya dia modelnya fix ya, bukan retract. Oke, langsung aja kita lanjut ke baris kedua dari mobil ini. Oke, kali ini kita udah ada di baris keduanya si Suzuki Espresso nih. Pertama-tama buat posisi duduknya. Ini buat kaki, saya kakinya udah ini ya, bisa disanggah dengan cukup oke ya, walaupun masih ada yang nggak kesanggah, tapi ini udah cukup nyaman. Dan sayangnya untuk headrest dia masih fix ya, untuk yang sebelum improvement ini. Jadi kita kalau senderan agak kurang nyaman gitu. Tapi seenggaknya kita udah mendapatkan seatbelt 3 titik yang rapi tercover nih. Dan untuk legroom, ini depan udah posisi mengemudi saya, tinggi saya 168 cm, dan ini legroomnya masih cukup oke nih, ada sekitar 5 jari gitu. Dan kaki kita juga bisa masuk ke bawah jok baris pertama seperti ini. Untuk headroom dia juga cukup oke ya, nggak yang mepet-mepet banget, dia masih ada sekitar 8 jari. Untuk hand grip belakang dia juga modelnya fix ya. Dan dari belakang dia bahannya plastik juga, dan dia tetap mendapatkan aksen silver di sini, dan ada ini nih stripingan warna abu-abu di sebelah sini. Dan karena ini merupakan yang sebelum improvement, dia untuk jendela belakang ya masih ongkel gini nih. Jadi Anda seperti berolahraga setiap hari nih. Karena kalau yang Anda ambil yang udah improvement, dia udah menggunakan power window seperti itu. Untuk bahan jok belakang dia sama ya, fabric, dan di pinggiran sini dia ada kulit-kulit dikit ya. Lalu kalau kita duduk tengah sini, ini duduk tengah sini juga terasa nyaman ya, karena di tengah sini nggak ada armrest dan dia flat gitu ya. Jadi kalau kita duduk tengah sini walaupun Anda tinggi, ini sangat nyaman, cukup nyaman lah. Oke, sebelum kita lanjut test drive, saya mau terima kasih dulu kepada Suzuki Sumber Baru Purwokerto yang udah ngizinin kita buat review mobil ini dan udah ngizinin kita juga buat tes jalan mobil ini. Oke, kita langsung aja bawa jalan si Suzuki Espresso ini. Oke, kali ini kita udah jalan nih, kita lagi bawa Suzuki Espresso yang pre-improvement ya. Jadi ini sebelum yang paling baru nih, atau sebelum yang di launching di IMS kemarin. Ya ini Espresso pertama keluar kayak gini ya. Dan buat feel mengemudinya ini masih tergolong nyaman ya, walaupun setirnya dia terlalu maju ke depan, dia nggak bisa diteleskopik ya. Dan detail pun nggak bisa, ini fix setirnya. Tapi kalau buat jok dia untungnya masih bisa di sliding dan bisa di reclining. Untuk visibilitas ini cukup mantap ya, karena ini kacanya cukup tinggi, kaca depan juga cukup besar, yang kita lihat ke belakang pun juga cukup oke gitu. Dan untuk spion tengah ini dia untungnya udah bisa dynamic view nih, padahal di R3 dia fix ya spion tengahnya ya. Buat kekedaban kabinnya, ini kita lagi berhenti di lampu merah yang harusnya berisik suara motor ya, tapi ini surprisingly dengan harga di bawah 200 juta, mobil ini memiliki kekedaban kabin yang sangat baik ya. Bahkan saya rasa ini lebih kedap dari LCGC yang ada. Ini bukan masuk LCGC juga sih, tapi ini udah lebih kedap gitu guys. Dan yang kita bawa kali ini dia transmisinya manual ya. Jujur saya udah lama nggak bawa manual, jadi agak kagok. Dan buat bandingan suspensi, ini ternyata cukup nyaman ya. Tadinya saya pikir bakalan keras banget, tapi ternyata enggak. Dia cukup nyaman. Dan untuk road noise dia juga yang enggak begitu masuk ke dalam ya. Malah hampir mirip dengan road noise-nya si Suzuki SL7 atau Suzuki R3 gitu. Untuk handlingnya dia juga sangat direct ya setirnya ya. Jadi nggak ada miss atau kosong gitu saat kita belok-belokin setirnya. Dan setirnya ini bukan yang terlalu enteng seperti di SL7 ya. Dia masih ada isinya dikit gitu. Lalu untuk perpindahan giginya, ini kan kita bawa yang manual ya. Dia sangat nyaman nih. Persnelingnya posisinya pas, nggak yang ketinggian atau kependekan. Dan
jeda-jeda ganti gigi ini nggak yang terlalu jauh di deket-deket nih. Nanti tangan kita nggak usah maju mundur ke jauhan gitu. Dan ini untuk visibilitas ke depannya, karena dia nggak ada speedometer di depan sini ya, di speedometer di tengah. Jadi sangat plong ke depannya. Kita bisa melihat dengan sangat lega ke depannya gitu. Oke guys, kali ini kita udah sama Sugeng nih dari Suzuki Sumber Baru Purwokerto ya Mas. Siap. Oke, jadi kita mau tanya-tanya nih Mas. Si espresso ini kalau yang kita pakai sekarang kan dia yang sebelum improvement ya. Iya. Kalau yang setelah improvement itu dia ada apa aja sih tipenya gitu? Ini kalau di espresso itu hanya memiliki 2 tipe ya yang masuk ke Indonesia. Tipe yang masuk ke Indonesia itu udah tipe tertinggi. Hanya 2 tipe, artinya transmisi manual sama transmisi matic. Oh, cuma dibedakan di pilihan transmisi. Iya, di pilihan transmisi saja. Terus buat harganya itu berapa tuh sekarang? Untuk yang transmisi manual di harga 173 250, sedangkan yang matic 183 250. 183 masih di bawah 200 ya? Masih di bawah 200, jauh harganya jauh lebih terjangkau. Yang artinya ini dibanding LCGC yang ada, ini juga masih lebih murah ya. Padahal ini bukan LCGC gitu Mas. Iya, murah. Murah tapi bukan murah. Iya. Kualitasnya juga masih oke lah ya. Kualitasnya oke. Lalu buat promo sama diskon nih, biasanya Suzuki kan kalau ngasih diskon gila-gilaan tuh. Nah, benar sekali. Untuk masalah promo sama diskon bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, nanti dapatkan promo menarik. Oke, nomor Mas Sugeng ya di bawah sini ya? Iya, di bawah sini ada nomor saya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama diskonnya dan promo-promonya, langsung aja hubungin Mas Sugeng nih di bawah sini. Dan buat teman-teman nih yang lagi nyari mobil-mobil Suzuki, terutama espresso ya ataupun Suzuki lainnya, bisa langsung hubungin Mas Sugeng dari Suzuki Sumber Baru Purwokerto. Nanti nomornya ada di bawah sini, atau bisa langsung aja ke dealernya Suzuki yang ada di Jalan Gerilya Purwokerto. Gerilya Timur ya. Nanti lengkapnya ada di bawah sini juga. Oke. Dan yang mau test drive juga bisa langsung hubungin Mas Sugeng atau langsung datang ke dealer Suzuki itu. Oke. Makasih teman-teman semua buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kunjungin juga sosial media kita. Kita ada TikTok, ada Instagram. Nanti ada di bawah sini ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Hanif. See you and goodbye. Bye.